Kalau saya ngomong ke Pak Gubernur ya perbaiki jalanan dulu Pak, janjinya dulu. Apa itu namanya? Masalah jalanannya mungkin Belum bagus. perbaiki. Kira-kira dari jalanannya. Tahu nih, pejabat punya acara nih. Pejabat selalu bikin macet Pak itu pejabat. Hah? Gak tahu nih acara di pejabat-pejabat nih kayaknya nih. Ini gara-gara wali kota ini. Bikin susah warganya. Ya, wawancara Pak, wawancara. Berani kok. Bisa dipertanggungjawabkan. Bikin acara di sini. Tengah jalan. Foto apa sama? Di tengah jalan atau di Di tengah jalan sih, di jalan penghibur. Polisi pada sibuk semua Pak, kalau bukan kita yang salah. Makanya nggak dialihin lalu lintasnya? dia karena dialihkan sampai numpuk begini. Ya kan? Artinya yang kami protesnya kenapa tidak dipikirkan dampaknya? Kan kasihan ini sudah 4 jam loh ini. 4 jam. Sudah 4 jam, 4 jam. Sebenarnya jujur kita katakan, semua bupati pasti berupaya bagaimana wilayah yang di bawah pemerintahannya itu maju dan berkembang. Yang sangat membedakan menurut saya dan mengherankan saya, Bantaeng yang dikenal sebagai kabupaten yang terkecil luas wilayahnya, orang bilang Tino Kalamasang, hanya dekat, luas wilayah kecil, pendapatan daerah sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa Bantaeng yang tadinya tidak dikenal, kenapa bisa seperti sekarang ini? Bupati Bantaeng Prof. Nurdin Abdullah masuk ke Bantaeng sejak tahun 2008. Dan yang pertama memang yang ada di pikiran beliau, bagaimana menyehatkan orang-orang yang ada di Bantaeng. Beliau melihat kondisi rumah sakit lama kami yang begitu miris, sehingga timbul pemikiran beliau untuk melakukan atau membangun rumah sakit yang baru. Ini kita punya peralatan juga paling canggih ya.
tepat tahun 2009 beliau membentuk satu brigade siaga bencana yang di dalamnya terdiri dari damkar, dinas kesehatan, dan dinas sosial. Beliau kemudian melakukan kerjasama dengan pihak Jepang dalam rangka memperkuat sarana dan prasarana di dalam penanggulangan bencana kebakaran. Jadi pernah sekali kejadian waktu pasar sentral Kabupaten Bantaeng terbakar dengan menggunakan, karena pasar ini yang terbakar adalah bagian tengah, karena kecanggihan, kemodernan daripada alat yang kita gunakan ini sehingga dengan cepat bisa mengakses mata api yang ada di tengah pasar. Dan yang hebatnya lagi, karena yang langsung terlibat pada aksi pemadaman ini adalah langsung dikomandoi oleh Bapak Bupati Profesor Dr. Nurdin Abdullah. Dengan adanya bantuan damkar ini, terus terang masyarakat merasa terlindungi dengan adanya armada ini. Kenapa? Karena dengan adanya armada ini kita bisa bergerak cepat di dalam memadamkan api. Terlepas dari itu, bahwa memang damkar ini melakukan satu kegiatan semacam penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. Jadi kami tidak bergerak pada pemadaman saja, operasional saja, tetapi kita juga bergerak pada sosialisasi, penyadaran kepada masyarakat terkait bahaya daripada kebakaran itu sendiri. Lalu kemudian mengajari, memberitahu, mengedukasi kepada masyarakat bagaimana seharusnya kita mengantisipasi sehingga kebakaran itu tidak terjadi. Pada 2009 kita putuskan Bantaeng menuju Kabupaten Beni berbasis teknologi. Berikutnya adalah kita mencoba untuk melihat komoditas-komoditas yang kira-kira kita bisa kembangkan dan punya nilai ekspor. Yang kedua, kita mencoba mendesain benih-benih yang kira-kira kita sesuaikan dengan medianya. Ya. Bantaeng coba, kita punya 3 klaster: pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kita juga mendesain bagaimana kita bisa memproduksi 3-4 kali tahun dengan memperpendek umur. Yang ketiga, kita mencoba untuk mendesain sebuah produk-produk pertanian termasuk padi dengan kualitas, ya. Dengan kualitas A, kualitas B, kualitas C, dan produktivitas termasuk itu 6 ton, mau 9 ton, mau 12 ton, mau 14 ton, kita bisa. Sebelum ada cek dam ini, hampir setiap terjadi hujan keras, itu banjir. Beliau ini sudah melihat keadaan di Bantaeng setiap tahunnya pasti ada banjir. Dan alhamdulillah setelah adanya cek dam ini, pada saat itu juga tidak ada lagi banjir di kota. Itu kelihatan sekali manfaatnya ini cek dam. Cek dam ini juga pada akhirnya menjadi multifungsi, bukan semata-mata berfungsi untuk mengendalikan banjir, tapi di musim kemarau cek dam ini malah kita berfungsi sebagai sumber pengairan pada persawahan maupun perkebunan yang ada di sekitar cek dam. Ya. Yang lain, cek dam ini juga berfungsi sebagai lokasi untuk fasilitas wisata mancing. Jadi kita kerjasama dengan BPPT itu melakukan budidaya untuk nila gesit, sehingga kita tabur benih nila dan pada musim tertentu kita laksanakan wisata mancing. Dulu setiap ada tamu makan siang di sini. Dulu
Jadi kita ada keramba apa segala. Tapi sekarang udah banyak pilihan. Iya, banyak pilihan. Dengan adanya Cekdam Balang Ciguyu ini yang digagas oleh Bapak Nurdin Abdullah, Pak Bupati, ya alhamdulillah masyarakat sangat merasa teratasi masalah banjir. Saya biasa katakan Prof. Nurdin itu dekat sama rakyat hampir tanpa sekat. Kalau ada masyarakat ingin bertemu dengan beliau, ada waktu khusus yang disiapkan di rumah pribadinya. Setiap hari Selasa sampai Jumat. Kenapa tidak Senin? Senin itu beliau cepat ke kantor untuk coffee morning. Kenapa tidak Sabtu? Sabtu itu beliau di sini jogging, olahraga dengan pegawai. Kenapa tidak Minggu? Pak Prof di sini dengan masyarakat. Mulai dari hari Selasa sampai hari Jumat. 5:30 pagi, masyarakat sudah berduyun-duyun ke rumahnya. Dengan logat bahasa Makassar. Kenapa sih Pak? Apa paraluta? Ada apa Pak? Apa kabar? Apa hambatan? Ada orang yang mau kawin anaknya tidak cukup uangnya. Ada orang bangun rumah tidak selesai. Ada anak sekolah yang tidak bayar, belum bayar SPP. Macam-macam. 1000 persoalan. Dan ingat, tidak ada yang dikecewakan. Semua ada solusi. Sakit. Haji Muhammad Sakit yang punya los. Enggak dibayarin. Pak Jayo, ini ada transaksi los itu di sentra di Pasar Baru. Ya. Nah, itu kan dia take over tuh kreditnya dari Masin, ya kan? Atas nama Santi Susanti. Terus sertifikat kan mau diambil. Nah, orang tuanya semua udah tanda tangan. Satu anaknya tidak setuju dapat tanda tangan. Nah, itu gimana tuh? Supaya mereka ada status tuh, padahal dia sudah ngasih sertifikat belum dia kasih. Iya. 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 Pasti tidak karena orang tuanya sudah oke kan, semua saudara-saudaranya udah tanda tangan, tinggal sendiri aja. Enggak usah balik apa, yang penting sertifikatnya udah diserahin dari BRI, selesaiin satu-satu ya. Ya, dibantulah diselesain ya. Saya suruh kepercaya ya. Oke, percaya. Makasih bos. Ya, assalamualaikum. Kita ambil sertifikat itu. Ya, selesai. Nama saya Kiai Muda Saharudin Sagi dari Jenep Ponto, Kecamatan Arungkeke, meminta solusi penyelesaian pondok pesantren yang baru dibangun di Jenep Ponto yang sampai sekarang boleh selesai. Ya. Kita ke Kabupaten Bupati Bantaeng karena kita lihat Bupati Bantaeng ini sangat bijaksana, ya. Sangat bijaksana. Dia tahu kondisi masyarakatnya. Dia mungkin bupati seluruh Indonesia itulah yang terbaik saya lihat, sehingga kami hati kami mendorong ke Bupati Bantaeng untuk minta solusi dibanding dengan bupati yang lain. Belum ada solusi dari Pemda Jenep Ponto. Ya. Transport itu ya sempat ada Pemda yang datang meresmikan pondok pesantren itu, yaitu wakil bupati. Tapi hanya gajinya 1 bulan yang diberikan. Tapi itu pun belum dicairkan.
Setelah saya amati, sepertinya beliau mengkombinasikan teori modern dengan budaya nenek moyangnya. Ada budaya namanya di sini Siri Napace. Siri menimbulkan harga diri. Harga diri menimbulkan trust, kepercayaan. Ini nenek moyangnya. Beliau itu keturunan Raja Bantaeng, anak cucunya. Bagaimana membuka wawasan aparat pemerintah Kabupaten Bantaeng ini, ada beberapa staf pilihan yang memang sengaja dibawa ke luar negeri, termasuk Jepang, China, dan Korea, untuk melihat seperti apa sih sistem-sistem pelayanan masyarakat yang diterapkan oleh negara-negara Asia yang lebih maju dari Indonesia. Terlepas dari itu, memang banyak hal yang kita dapati di sana, bukan hanya karena masalah damkar, tapi ada kebiasaan masyarakat Jepang, bagaimana menerapkan tingkat kedisiplinan yang tinggi, etos kerja yang tinggi, menjaga lingkungan dengan baik. Ada beberapa teman-teman dokter dan ada beberapa juga teman perawat yang dimagangkan ya ke Jepang, yang tentunya setelah mereka pulang atau setelah pulang dari sana, mereka sudah tahu, oh iklimnya di sana, etos kerjanya di sana adalah seperti ini. Termasuk saya kemarin beberapa lama di Tokyo, melihat bagaimana rumah sakit yang ada di sana, supaya apa yang kita lihat di negara sana, negara Jepang itu bisa kita tularkan nantinya di rumah sakit kita ini. Dalam hal ini Pak Bupati itu selalu bersinergi dengan masyarakatnya. Nah, yang pertama, yang kedua, Pak Bupati itu dalam kepemimpinan beliau, memang gaya kepemimpinan beliau itu dimulai dari hati, maksudnya di sini bahwa Pak Bupati hadir di tengah-tengah masyarakat, betul-betul ingin mengetahui apa sebenarnya kebutuhan masyarakatnya. Nah, yang ketiga, Pak Bupati memang selalu menghadirkan di Bantaeng itu selalu ada yang baru. Nah, contohnya bahwa hari ini kita ke Bantaeng, 1 bulan 2 bulan ke depan kita ke Bantaeng, selalu saja ada yang baru. Jadi beliau ini menciptakan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kalau masalah di pesantren itu beliau sangat banyak berinteraksi dengan santri-santri, dengan pembina-pembina pondok pesantren. Dengan ini beliau itu selalu memberikan bantuan-bantuan bagaimana caranya santri-santri itu bisa nyaman mengikuti pendidikan keagamaan atau pendidikan umum. Jadi pendidikan di sini tidaklah semata-mata untuk khusus umum, tapi beliau juga memberikan bantuan-bantuan kepada sekolah-sekolah agama. Saya bertemu dengan beliau hanya pada saat jogging di sini, ngobrol, atau ada acara-acara tertentu saya hadir, beliau juga hadir, atau di masjid. Saya ada di masjid, beliau juga ada di masjid. Kita ngobrol di situ. Setelah saya perhatikan, beliau itu senang dengan pegawai yang memiliki ide terobosan. Saya pernah tanya, Prof, apa tidak salah seorang insinyur pertanian ditempatkan pada kepala dinas yang tidak ada hubungannya? Apa dia bilang? Saya kan ahli kehutanan. Kenapa care di kesehatan? Kenapa care di kebersihan? Kenapa care di pembangunan? Kenapa? Karena mau belajar, ikhlas, dan jujur. Apapun hebatmu, kalau ketahuan rakyat melapor dan dikonfirmasi benar, Anda tidak jujur, mohon maaf. Ini yang saya lihat. Yang beda dengan yang lalu-lalu. Kalau ini tidak, apa keluarganya atau bukan keluarganya? Kalau kamu berprestasi, kamu punya terobosan-terobosan,
Anda berhak. Tapi sebaliknya, walaupun keluarganya ataupun siapa, kalau Anda tidak jujur, terbukti, mohon maaf. Biasanya kalau kita jogging, beliau cerita, Hidayat, saya dari departemen ini. Oh, apa di sana, Prof? Saya memperjuangkan sesuatu supaya bisa dapat anggaran. Masa, Prof? Iya. Dapat berapa? Dapat sekian. Saya tanya, Prof, kenapa Prof tanyakan sama saya? Apa? Sampaikan kepada saya. Beliau mengatakan, kalau Pak Hidayat tahu, pasti ngomong di luar, masyarakat kena tahu, pasti masyarakat ikut. Ya, ikut memperhatikan, mengawasi. Di mana yang pernah Bapak bilang? Biasanya mohon maaf kalau saya salah. Biasanya kalau ada pejabat, taruhlah seperti itu, dapat bantuan dana. Yang tahu itu, mohon maaf ya kalau saya salah, yang tahu itu hanya kontraktor dan para pejabat-pejabat. Ini Prof, sampaikan kepada kita masyarakat biasa, bukan hanya saya. Ada tukang becak jalan, ada yang jual-jual di emperan itu, jalan bersama-sama beliau, jogging. Beliau cerita. Yang lucu kalau saya tanya kembali, kenapa Prof sampaikan kepada saya? Ya supaya masyarakat tahu bahwa ada yang begini, silakan Anda koreksi, silakan Anda ikuti. Ini tidak pernah saya dapat sebelumnya. Jadi kami di sini pulang karena Pak Nurdin. Kayak misalnya saya, mamaku direktur saya rakyat, bapakku guru besar di bedah jantung di Makassar. I can go anywhere, I can choose. I don't have to stay here. Ini kampung, nggak ada apa-apa, nggak ada mall, nggak ada TV, nggak ada bioskop. But I choose to stay. Karena Pak Nurdin, I choose to stay. Saya bisa kemana saja di Makassar. Tapi ya, what makes me stay adalah orang-orangnya. Dan kayak misalnya saya bisa telepon Om Deddy kapan saja, saya bisa telepon Dr. Sultan kapan saja. Jadi it's a home, it's personal. He makes everything personal, Pak Nurdin itu. Nah, kita ketahui masyarakat kita itu masih sangat labil, ya. Jadi kalau ada yang berhasil cengkeh, semua nanam cengkeh, ya. Padahal potensinya kan sangat variatif, ya. Nah, seperti misalnya Pulau Selayar bukan hanya dikenal sebagai daerah yang sangat potensial untuk wisata bahari, wisata laut, tetapi ada satu komoditas yang sesungguhnya bisa menjadi primadona Sulawesi Selatan, yaitu jeruk selayar, ya. Itu satu. Yang kedua, dari sisi perikanan, ya, terutama perikanan darat, Kabupaten Pangkep itu sangat terkenal dengan potensi udang, potensi bandeng, dan memiliki puluhan pulau yang sangat potensial untuk dikelola. Yang ketiga, potensi wisata. Kita punya Toraja, ya. Kita punya air terjun Bantimurung yang dekat dengan kota Makassar. Kita punya Bira, ya. Kita punya Takabonerate. Nah, ini semua sebenarnya bisa berkembang kalau kita bangun konektivitas, ya. Untuk beliau
apa yang telah dilakukan di Bantaeng bisalah dilanjutkan untuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi. Saya mau bilang Pak Bupatiku bisa, Pak Bupatimu bisa nggak gitu. Ayo kita sama-sama hidup begini yuk, ini enak, hidup begini enak.